Pagi ini saya akan sharing sama saudara satu tema firman Allah. Sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Tuhan yang memulai. Seperti pujian tadi, dia selalu memulai yang baik. Dan Tuhan juga yang menyelesaikannya dengan sempurna. Dia gak pernah setengah jalan untuk tolong kita. Sampai akhirnya selesai dengan tuntas. Kita baca ayatnya saudara, Filipi pasal yang ke-1, kita baca bersama di ayatnya yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6, mari bersama kita baca 1, 2, dan 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya aja suruh lihat gambar berikutnya ini, ayat yang saya kasih garis merah, stressing merah, perhatikan baik-baik. Dikatakan begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Filipi 1 ayat 6 yang berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, ini adalah seorang yang bernama Paulus yang berkata kepada jemaat yang dia layani, itulah jemaat di Filipi. Paulus berkata, aku ini yakin sepenuhnya. Nah, kata yakin dalam terjemahan versi bahasa Inggris itu disalin kata confidence. Confident artinya begini, bahwa aku yakin seyakin-yakinnya, aku yakin sesungguh-sungguhnya. Makanya terjemahan Indonesia kata confidence itu diterjemahkan kata yakin sepenuhnya. Artinya tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Penuh percaya, yakin sepenuhnya, yakin sesungguh-sungguhnya, yakin seyakin-yakinnya. Tidak ada cemas, tidak ada khawatir, tidak ada bimbang, tidak ada ragu, tidak ada takut. Pokoknya yakin penuh gitu. Ketika Paulus berkata aku yakin sepenuhnya, artinya sudah diuji gitu ya. Sudah dites, sudah dicoba, sudah dikalkulasi. Sudah ditambah, sudah dikurang, sudah dibagi, sudah dikali. Dan hasilnya apa? Tidak berubah. Aku yakin sepenuh-penuhnya. Aku yakin sesungguh-sungguhnya. Yakin seyakin-yakinnya. Apa yang Paulus yakin sepenuhnya? Tidak ada kebimbangan, tidak keraguan. Udah diuji, dites, dicoba, dia yakin sepenuhnya. Dia katakan apa? Ya itu ini yang membuat Paulus katakan, aku yakin sepenuhnya. Udah dicoba, dites semuanya. Ya itu Ia, yaitu Tuhan Yesus. Yang memulai dikatakan pekerjaan yang baik di antara kamu. Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Apa keyakinan penuh daripada Paulus? Ia yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik. Dan dikatakan apa? Meneruskannya, melanjutkannya. Kata meneruskannya, saya gak sempat tulis ya. Dari bahasa aslinya, bahasa Grikanya, bahasa Yunani disalin dengan kata epitelio. Epitelio. Epitelio artinya gini, dia akan mengakhirinya dengan sempurna. Itu epitelio. Jadi kalau saya terjemahkan begini, keyakinan Paulus yang penuh, udah dites, dicoba, difilter, dikalkulasi. Dia berkata begini, Dia itu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di dalam kamu. Akan epitelio, akan melanjutkannya, mengakhirinya dengan sempurna. Apa yang kita bisa tangkap berkat rohani yang kita bisa dapatkan dari Filipi 1 ayat ke-6. Bahwa Tuhan kalau tolong kita, Tuhan kalau dari awal sudah bekerja dalam hidup kita. Dari awal Tuhan sudah campur tangan dalam hidup kita. Dia gak pernah setengah-setengah. Di tengah jalan kita dicol sama Tuhan. Di tengah jalan kita dilepas sama Tuhan, dibiarin sendiri. Enggak. Asal catatannya adalah begini, kita tetap taat. Kita tetap setia, kita tetap dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Tidak membelot, tidak serong kanan kiri, tidak bimbang, tidak ragu. Seperti kalimat awal, aku yakin sepenuhnya. Aku tidak bimbang, tidak ragu. Yakin seyakin-yakinnya. Maka percaya gini, kalau dia sudah mengawali pertolongannya yang baik, dia akan melanjutkan, meneruskan, mengakhirinya dengan sempurna. Tuntas tas dia selesaikan. Asal tetap beriman penuh.
yakin sepenuhnya. Jadi kita belajar bagian pertama begini. Kalau dia sudah campur tangan dari awal dalam hidup kita. Dia gak pernah lepas tanggung jawab sama kita. Gak pernah kita dicol di tengah jalan, dibiarin sendiri. Sampai kita kebingungan seperti domba kehilangan gembalanya. Domba itu kalau tanpa dituntun gembala, dia stres. Gak ada hujan, gak ada angin. Kayak bisa bergeledek dia. Dia kebingungan mau ke kanan ke kiri. Tahu-tahu masuk jurang dia. Domba itu kalau hilang gak bisa pulang. Makanya Tuhan tahu asal kita dengar-dengaran. Dia akan tetap pegang tangan kita. Dia akan tetap tuntun kita. Dia teruskan, lanjutkan pertolongannya. Sampai semuanya sempurna. Nah, saya mau gambarkan sama saudara lewat ayat ini. Bahwa Tuhan itu sang awal. Coba lihat kembali dalam Filipi 1 ayat ke-6 tadi. Kalimat awalnya dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Apa ya keyakinan Paulus sepenuhnya ini? Ia, yaitu ia dikatakan yang memulai. Awalnya yang memulai adalah Tuhan. Inisiatornya, inspiratornya adalah Tuhan yang memulai. Pokoknya begini. Semua yang awal, semua yang pertama, semua yang memulai sang awal itu Tuhan. Sang kausa prima itu adalah Tuhan. Makanya Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah Allah. Langit bumi belum ada, ya cakrawala belum ada, pada mulanya Allah. Allah dulu yang ada. Kemudian baru dia menciptakan langit dan bumi, tapi awalnya Tuhan. Selalu Tuhan itu sang kausa prima. Dia itu awal dari semuanya. Nah, saya mau bawa saudara pada Yohanes 1 ayat 1. Bahwa dialah adalah sang awal. Yohanes 1 ayat 1 lalu loncat ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Lalu dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang datang kepada kita itu adalah pribadinya Allah sendiri. Jadi ternyata sang awal, sang kausa firman itu adalah Tuhan sendiri, firman sendiri. Dan menariknya di ayat ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Tuhan, oleh sang kausa prima. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini menarik saudara ya. Alkitab katakan dia itulah sang awal. Dia memulai segala sesuatu. Yang memulai yang baik dalam hidup kita adalah Tuhan. Kita itu tidak bisa tahu kapan kita dilahirkan. Pokoknya yang memulai adalah Tuhan. Ada satu rahasia kehidupan yang memang Tuhan tidak beritahu pada kita. Tapi dia memulai yang baik pada kita. Kapan kita lahir kita nggak tahu, tapi itu awalnya perbuatan Tuhan sama kita. Kita dilahirkan di tengah-tengah orang tua seperti apa, kita nggak bisa memilih. Kita lahir nanti warga negara bangsa kita apa, kita nggak tahu. Nanti suku bangsa kita apa, kita nggak tahu. Warna kulit kita apa, putihkah, hitamkah, kuning langsatkah, rambut kita nanti bagaimana bentuknya, lurus atau keriting, kita nggak tahu. Semuanya kita nggak tahu. Tetapi kita percaya bahwa semuanya adalah Tuhan yang memulai. Ini menarik dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ternyata yang menjadikan segala sesuatu itu adalah Tuhan. Tanpa Dia, tanpa Tuhan, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau saya bikin diagram gambar sama saudara. Yang memulai kata Efesus 1 ayat 6 itu adalah Tuhan. Memulai pekerjaan baik sama kita. Dan dia nanti yang mengakhiri dengan menyempurnakan, melanjutkan terus. Kita tidak dicol di tengah jalan dalam perjalanan hidup kita. Rencana Tuhan belum sempurna sama kita. Mungkin keadaan bisnismu sudah baik hari ini. Pekerjaanmu sudah bagus hari ini. Tapi itu belum rencana topnya Tuhan. Itu belum akhir rencana sempurna klimaksnya Tuhan. Masih ada di depan saudara yang jauh lebih sempurna, jauh lebih baik. Ibaratnya dia yang telah memulai dari kehidupan kita. Kita jalani hari demi hari, tahun demi tahun.
Tidak terasa kita sudah berada di tahun 2024 mendekati bulan-bulan terakhir. Karena sudah udah Oktober, November, Desember, selesai 2024. Ini cuman bayangan gambaran yang Anda lihat. Saya tidak tahu pasti, ini saya coba kasih gambarkan sama saudara. Saya nggak tahu pastinya dia yang memulai dari gambar awal ini sampai akhir sempurna. Ini 2024 tahun ini hidup kita itu di garis yang keberapa langkahnya. Saya nggak ngerti, kita nggak tahu. Tapi kita percaya Tuhan tidak lepas tangan sama kita. Di tahun 2024 dia tetap pegang kendali. Tetap memulai dan melanjutkan terus. Ya, sampai kita ngalami apa? Karya pekerjaan yang sempurna, berkat yang sempurna. Makanya di sini diperlukan begini, ketaatan. Diperlukan dengar-dengaran sama Tuhan. Asal kita mau taat, asal kita mau dengar saudara ya, kita akan mengalami perkara yang besar. Nah, perhatikan baik-baik, saya akan bawa saudara pada poin ini. Perhatikan gambar ini saudara ya. Dia yang memulai, ada batasannya itu, hijau itu. Lalu dia yang menyempurnakan, pada akhirnya ada bundaran merah. Ada batasan awal, ada batasan akhir. Kita di tahun 2024 ada batasan awal sama akhir. Ada batasan-batasan. Kenapa saya mesti sampaikan ini pada saudara? Karena dalam hidup kekristenan yang kita jalani ini, Tuhan memang menetapkan atau menentukan batasan-batasan yang kita boleh lakukan, lewati. Ada batasan-batasan memang dilarang kita nggak boleh lewati. Coba lihat ayat ini saudara. Saya mau bawa saudara naik pada gambar ini, ayat ini. Amsal 22, coba perhatikan ayat yang ke-28. Ada batasan. Nah mari kita sama-sama baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah keluarkan suaramu sampai terdengar firman di telinga saudara. Amsal 22 ayat 28, 1, 2 dan 3. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Dalam terjemahan King James Version, saya nggak sempat tulis saudara ya, kata nenek moyangmu itu diterjemahkan dengan kata father, bapakmu. Jangan kau memindahkan batas tanah yang lama, ada batasan yang ditetapkan oleh bapakmu. Bapak kita, Tuhan kita itulah bapak kita. Bapak kita adalah Tuhan. Ternyata Tuhan bapak kita itu telah menentukan batasan-batasan dalam kehidupan kita. Batasan yang boleh kita lakukan, boleh kita kerjakan. Ada batasan-batasan yang dilarang, jangan dilakukan. Dan jangan pernah coba melewati batasan Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih garis lurus, ya ikuti garis lurusnya Tuhan. Jangan serong ke kiri, jangan serong ke kanan. Itu namanya Anda melanggar batasan yang Tuhan sudah tetapkan sama kita. Kalau Tuhan katakan, enggak boleh melanggar batasan itu. Kalau kita langgar, selesai kita. Dia akan lepas tangan. Dia cuman hanya bersendukut tangan begini melihat kita. Kamu hebatkah? Kamu bisakah seperti itu? Saya kasih contoh sama saudara lebih dahulu. Batasan yang tidak boleh kita lakukan. Batasan apa yang tidak boleh kita lakukan? Jangan melewati batasan Tuhan. Saya kasih contoh yang pertama. Ingat, dia selalu melakukan mengawali yang baik. Nanti ujungnya pasti sempurna. Asal Anda tidak melanggar batasannya Tuhan. Contoh yang pertama adalah Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Walaupun ayat ini saya tahu kita hafal, tapi tetap kita perlu baca supaya tidak lepas dari konteks. Ayat 15 saya baca dalam Kejadian 2. Tuhan Allah dikatakan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan 16 baik-baik. Lalu dikatakan Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tidak dibatasi Tuhan. Semua boleh buah dimakan. Silakan dimakan semua. Buah durian, buah langsep, buah semangka, rambutan.
buah kesemek saudara ya. Semua boleh dimakan, tidak dibatasi. Ayo makan semuanya. Tapi kemudian ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Ayat 17. Tetapi ini dia, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dikasih bebas semua makan, tidak dibatasi. Tapi kemudian 17 ada batasan. Buah yang satu ini, buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Dikasih garis batas. Jangan dilanggar, jangan kamu melampaui, menerobos batasan ini. Waktu kamu menerobos, makan buah itu. Firman Allah kan datang kepada Adam sama Hawa. Jangan dilanggar. Jadi ini bentuk firman Allah yang menjadi batasan buat mereka. Apa sih yang mau saya coba sampaikan sama saudara? Tuhan itu menetapkan batasan-batasan sama hidup kita. Makanya dalam hidup yang kita jalani, kalau kita ingin Tuhan itu lanjut terus. Ya, Tuhan terus move on, mengerjakan pertolongannya demi pertolongannya, kemenangannya demi kemenangannya, glory to glory terus kita alami. Sampai akhirnya kita alami sesuatu yang sempurna dari Tuhan. Jangan pernah melanggar batasan Tuhan. Tuhan sudah memulai yang baik, dikasih anugerah keselamatan. Yang terbaik dikasih. Asal begini, kalau kita ingin mengalami yang terbaik lagi, lebih sempurna lagi, ada batasan. Batasannya apa Tuhan sama kita? Firman Tuhan. Seperti firman datang kepada Adam, kepada Hawa. Firman yang sama Tuhan firmankan datang kepada kita. Lewat Alkitab, lewat firman. Ini garis batas-batas yang ditetapkan sama Tuhan. Ini jangan diterobos. Apa yang Tuhan perintahkan dikatakan jangan, ya lakukan. Yang Tuhan katakan boleh lakukan, lakukan. Ini contoh pertama, pada akhirnya apa yang terjadi? Karena Adam dan Hawa, singkat intinya begini, melanggar batasan Tuhan. Pagarnya Tuhan diterobos. Tuhan berkata jangan dimakan, malah dimakan. Akibatnya apa? Hilang anugerah, hilang persekutuan dengan Tuhan, hilang yang namanya blessing, berkat Tuhan, kebahagiaan Taman Eden sirna diambil sama Tuhan. Dan sejak itulah manusia mulai mengalami kesengsaraan, kesusahan, penderitaan. Kenapa? Melanggar batasan yang ditetapkan Tuhan. Jadi Anda tahu sekarang kenapa kita susah. Kenapa kita mulai menderita? Kok Tuhan tidak tolong-tolong sih? Saya banyak menjumpai, ada banyak orang kesel di meja konseling berkata, saya ini mengimani janji Tuhan. Saya mengimani rencana Allah seperti pendeta katakan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Rencana Allah damai sejahtera, memberikan hari depan penuh pengharapan. Saya udah imani, saya perkatakan dengan iman. Tapi tidak ada pertolongan. Saya merasa orang ini mulai frustasi dengan hidupnya. Berdoa minta tolong, tidak ada jawaban. Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita melanggar batasan yang sudah ditetapkan Tuhan. Firman Allah ada langgar, firman Allah ada terobos. Udah tahu lampu merah, Tuhan katakan jangan, ada jalan, gas tambah kenceng. Pernah kan kita lihat, Anda pernah lihat gak? Ada lampu merah, kita berhenti naik motor atau naik mobil. Kita lihat di belakang kita malah dikencengin. Buang, tabrakan sama yang dari sebelah kanan. Bler, dan parah. Terjadi kecelakaan dalam kehidupan. Kenapa? Melanggar batasan. Waktunya berhenti ya berhenti. Jangan melampaui pagar. Kenapa? Ada banyak masalah yang datang. Kadang-kala kesulitan datang karena masalah ini loh saudara. Ini contoh yang pertama. Saya coba contoh yang kedua saya tunjukkan sama saudara yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua adalah Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Ini hubungan keluarga. Ini pun firman, batasan buat hidup kita sebagai suami, sebagai istri. Dan menurut saya ini penting. Kenapa keluarga kita tidak bahagia? Karena kita nggak berperan sebagai suami dan istri seperti batasan firman Allah. Saya baca ya, ayat 22 sampai 24. Hai istri, dikatakan tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Saya ulang ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh.
Lalu karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam rumah tangga, hubungan nikah suami dan istri, Tuhan menaruh batasan-batasan, pagar-pagar, ditetapkan rambu-rambu dalam hidup berumah tangga. Hidup sebagai suami istri. Yang pertama, ada batasan ditaruh sama istri. Lakukan ini, jangan dilanggar. Yang namanya istri, kata Alkitab, mesti tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Kata tunduk istri kepada suami bukan menundukkan badan. Percuma badan tunduk, hati melawan berontak. Tidak ada gunanya. Kata tunduk kepada suami sebagai kepala, itu tunduknya dengan tulus ikhlas karena melakukan firman. Bukan berarti lu suami petentang pententeng. Bukan berarti lu ada berkata tidak adil Tuhan. Kita melakukan, Anda sebagai istri mau tunduk pada suami. Itu karena melakukan firman. Karena ini memang pagar, ini memang garis batasan ditetapkan Tuhan. Istri aturannya begini kata firman. Ditetapkannya harus tunduk pada suami. Tunduk dengan tulus ikhlas. Bukan hati berontak, bukan melawan. Bahkan kenapa mesti tunduk? Karena di ayat 23 suami itu ditempatkan posisinya dalam keluarga sebagai kepala. Seperti Kristus sebagai kepala jemaat. Makanya kita mesti tunduk sebagai istri kepada suami. Saudara, meskipun mungkin tingkat pendidikan istri lulusan universitas, lulusan fakultas tertentu. Suami mungkin cuma angkat-angkat tas, bongkar-bongkar tas gitu saudara ya. Kalah pendidikan. Atau mungkin istri lebih jago cari duit. Pinter cari uang. Gaji lebih banyak. Bahkan di tempat pekerjaan, di kantornya, di perusahaan dia kerja. Dia pimpinan departemen, pimpinan divisi. Bagus pemimpin jabatannya. Meskipun di tempat pekerjaan dia pemimpin. Tapi dalam rumah tangga kepala yang memimpin tetap suami. Anda mesti bisa bedakan. Di tempat kerjaan kamu istri pemimpin. Jangan lupa di rumah tangga suami pemimpinmu. Kepala. Jadi kita nggak bisa main bongkar pasang. Nggak bisa kita mau abrak-abrik bikin semrawut garis yang ditetapkan Tuhan. Tetap kepala pemimpin dalam rumah tangga. Tetap adalah suami. Mengambil keputusan suami. Jangan seperti Hawa. Hawa memutuskan sendiri. Tanpa dia bertanya dulu sama suaminya. Akhirnya apa? Penderitaan loh yang datang. Kalau sorry saya katakan istri. Kalau Anda tidak bisa memerankan. Melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Ya hasilnya bagaimana? Keluarga kita gak bahagia. Kalau Anda pengen keluarga bahagia, ya istri mesti tunduk kepada suami. Kalau keluargamu pengen diberkati, dapat blessing daripada Tuhan, lakukan bagianmu, batasan-batasanmu kerjakan. Kalau enggak, hancur loh keluarga. Makanya seringkali ada banyak DKI gitu ya. Suami diketia istri katanya, suami DKI dan segala macam. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa ada banyak istri yang jadi pemimpin dalam rumah tangga. Tapi bukan berarti lalu suami seenaknya memperlakukan yang namanya istrinya. Karena di ayat yang sama kalau turun ke bawah, suami ini harus mengasihi istrinya. Suami harus mencintai istrinya. Saya tunjukkan satu ayat ya di dalam 1 Petrus saudara ya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Coba saudara lihat ayat ini. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ini baik-baik. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Meskipun istri harus tunduk kepada suami, tapi ingat baik-baik suami. Ini batasannya Tuhan. Kita kepada istri kita harus suruh bijaksana dengan istri. Gak bisa seenaknya. Main marah, main bentak seenaknya. Main tonjok, main kasar sama istri. Sebagai suami hidup bijaksana, sebagai kaum yang lebih lemah istri kita. Hormatilah mereka istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Ya, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Jadi kita gak boleh main-main. Suami mesti hidup bijaksana, menghormati, mencintai, mengasihi. Gak boleh kasar, gak bisa seenaknya kita memperlakukan istri. Kenapa? Alkitab menaruh posisi istri kita sebagai teman pewaris kasih karunia.
Bukan cuma Anda, istri teman pewaris kasih karunia. Kalau kita nggak bisa suami memerankan ini, batasan garis ini. Alkitab katakan doa kita terhalang. Pantesan doa suami nggak dijawab. Minta berkat, nggak ada berkat, dengarkan suami. Kadang kita gagal, kadang kita lesu pekerjaan, kadang kita jobnya nggak ada. Doa minta berkat, nggak ada berkat. Langit tertutup merah kayak tembaga. Kenapa? Anda salah melanggar, menerobos batasan Tuhan. Batasan suami adalah istri mesti dihormati sebagai kaum yang lebih lemah. Bijaksana sama dia, jangan seenaknya. Emosi Pak, emosi. Bisa seperti itu tapi minta maaf. Karena istri teman pewaris. Sebab kalau tidak, doa kita terhalang. Ini bukan saya yang bilang, firman yang berkata. Ternyata ada doa yang membuat terhalang kehidupan suami-suami. Kalau dia nggak bisa mengasihi, menghormati istrinya. Ini rahasia berkat untuk keluarga. Kalau keluarga kita mau harmonis, diberkati, lakukan peran. Termasuk anak. Efesus 6 ayat 1-3. Kalau kita baca, ada janji berkat. Saya bacakan ya, tolong multimedia. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Terus lanjut ayat yang kedua sampai 3 ya. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini. Tadi hormat kepada suami itu ada janji juga ya. Kalau sampai kita langgar, doa kita terhalang. Berarti kalau kita lakukan, doa kita lancar, dijawab sama Tuhan. Ini hormat kepada orang tua mengandung satu janji yang penting. Apa janjinya kalau anak hormat pada orang tua? Anak cinta pada orang tua. Lihat ayat yang ketiga. Apa janji Tuhan? Supaya kamu berbahagia. Terjemahan yang lain, supaya kamu diberkatinya, ada blessing dan panjang umurmu di bumi. Saudara, kalau kita mau berbahagia sebagai anak, karena semua kita kan punya orang tua. Kita lahir dari mana? Dari mama kita, dari papa kita. Mesti hormat kepada orang tua, ada janjinya. Berbahagia, kita diberkati dan panjang umur di bumi, dikasih kesehatan, kekuatan. Kuncinya apa? Hormat kepada orang tua. Suami istri kerjakan batasan itu, anak kerjakan batasan itu. Anak mesti diajari. Ini kata firman, kalau enggak berbahagia, enggak panjang umur. Ini contoh yang kedua. Saya coba tunjukkan sama saudara contoh yang ketiga. Itu dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Latar belakang dari Keluaran 14 adalah Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu dikejar sama Fir'aun, lari Israel. Di depan mereka ada Laut Teberau. Dibatasi Laut Teberau. Tidak bisa kemana-mana, tertutup itu. Lalu bagaimana? Di kanan kiri ada gunung-gunung dan kirinya ada padang pasir yang mereka tidak pernah lewati. Noleh ke belakang Fir'aun dan tentara-tentara Mesir dengan kereta perang yang canggih dan senjata yang canggih. Terus mengejar mereka dan semakin dekat sama mereka. Mereka takut, Musa kita mati, kita dikejar sama Fir'aun. Lalu Musa minta tolong kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata begini kepada Musa. Berkata begini, Keluar 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Perhatikan kalimat ini. Dan kamu akan diam saja. Tuhan yang berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Kata kamu diam saja yang dikatakan firman Tuhan kepada Musa pada Israel. Kamu diam di sini. Tidak usah kemana-mana. Tidak usah maju. Tidak usah ke kanan. Tidak usah ke kiri. Jangan juga mundur. Dikasih batasan. Atau istilahnya orang sekarang. Dikasih spot sama Tuhan. Titik. Tek di situ. Tidak usah kemana-mana. Ini pelajaran. Kalau kita punya masalah, punya kesulitan, punya problem. Jangan pernah lari. Jangan pernah bergeser. 1 senti pun. Tetap diam di dalam Tuhan. Dan kamu diam saja. Kenapa? Aku yang berperang ganti kamu. Kata diam saja berarti tetap di situ tunggu pertolonganku. Tetap di situ nantikan kuasaku nyata atas kamu. Diam di situ. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Lihat gambar ini. Awalnya Laut Teberau jadi batas buat mereka. Tidak bisa maju.
Tapi ketika mereka tetap di spot diam saja, nanti pertolongan Tuhan, diam nantikan kuasa Tuhan, campur tangan di situ. Sekarang laut itu nggak ada batasnya. Tuhan berkata, Musa sekarang angkat tongkatmu, belah itu laut, wah, terbelah jadi bendungan. Mereka jalan di tanah yang kering. Tadi dibatasi, ditutup. Tapi karena mereka tidak mau melampaui batasan Tuhan, tetap diam menantikan pertolongan Tuhan. Yang membatasi tadi sekarang nggak ada batasnya. Mereka bisa terobos mengalami mujizat. Sampai selama di seberang. Tiba-tiba Tuhan berkata begini sama Musa. Musa, sekarang turunkan tongkatmu. Tertutup laut. Sementara Raja Fir'aun, kereta perang tentara Mesir ada di tengah laut. Ditenggelamkan oleh Tuhan. Sempurna Tuhan kalau bekerja. Tidak pernah setengah-setengah. Dari awal dia bekerja. Menyelesaikan dengan sempurna. Dalam kehidupan kita juga sama. Masih ada banyak contoh yang lain. Di dalam Alkitab saudara ya. Tapi saya mau bawa saudara karena waktu terbatas. Langsung saya bawa saudara. Tadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh kita lewati batasan. Sekarang apa yang boleh melewati batas. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Saya berdoa ini bisa selesai ya. Kisah 10 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya, di Kaisaria ada seorang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Catatannya begini. Cornelius ini dia belum kenal Yesus. Dia enggak percaya sih pada Tuhan. Percaya tapi dia belum kenal gitu. Tetapi dia ternyata suka berdoa kepada Tuhan. Suka berdoa. Dia saleh, dia takut akan Allah. Bahkan seisi rumahnya takut akan Allah. Ini luar biasa orang ini. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya. Dan berkata kepadanya malaikat itu, Cornelius. Ayat 4, ia menatap malaikat itu. Dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu. Semua doamu, saya kasih garis merah, dan sedekahmu, dikatakan apa? Telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Tadi ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan melewati batas. Tapi ini ada hal, kalau kita lakukan, malah kita melewati batasan yang ada. Apa yang bisa melewati batasan-batasan yang natural, yang ada alamiah di bumi. Yang pertama adalah semua doa kita dan sedekah kita. Karena ini malaikat yang berkata kepada Cornelius. Semua doamu, yang kedua, dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Telah naik kepada pemilik sorga. Dan Allah mengingat engkau. Apa yang naik ke hadirat Allah? Doa. Doa itu ternyata ketika kita mulai berdoa, Tuhan Yesus, atau kita membuka dengan kata Bapa di sorga, baru kita buka satu kata Tuhan Yesus, baru kita datang berdoa Bapakku di sorga, langsung perkataan kita tembus naik ke atas langit, menembus langit tingkat pertama, langit tingkat kedua, langit tingkat ketiga. Kan Paulus berkata ada 3 tingkat, 3 lapis langit. Langit yang pertama burung terbang, pesawat terbang, kelihatan. Tetapi ada langit yang kedua itu angkasa luar barangkali namanya. Semua hampa di sana, ada matahari, ada planet-planet Saturnus, Jupiter, ada bintang-bintang di sana. Itu langit kedua. Ada, itu pun sudah tinggi sampai bintang yang lebih besar dari bumi. Itu kelihatan kecil. Bahkan saya pernah baca sebuah literatur. Amerika itu pernah mengirimkan pesawat yang namanya Pathfinder. Yang panjangnya cuma setengah meter, 50 cm. Itu diterbangkan dikirim ke Mars. Dikirim ke Mars. Itu nyampe di Mars Anda tahu 3 bulan. Apa maksudnya? Tinggi banget langit yang lapis kedua. Di mana angkasa luar ada di sana. Planet-planet ada di sana. 3 bulan. Apalagi yang namanya surga lagi ketiga itu lebih tinggi. Tapi ajaib, super duper luar biasa. Doanya orang percaya. Baru buka satu kata, Bapa di sorga Tuhan Yesus. Langsung tembus ke langit, itulah ke sorga. Doa itu bisa melewati batas.
Ketika Yosua berdoa, matahari berhenti di atas Gibeon, bulan di atas lembah Ayalon. Itu terjadi loh. Ketika Elia berdoa berkata, tidak akan turun hujan selama 3 tahun setengah. Kecuali kukatakan. Wih hebat, itu langsung musim panas kering terjadi. Doa seorang manusia yang namanya Yosua, doa seorang manusia yang namanya Elia, itu menembus batasan. Ada hal yang boleh kita lakukan bisa menembus batasan apa? Berdoa. Makanya doa orang benar itu besar kuasanya. Kalau ada mau menang, berdoa. Yang orang katakan tidak mungkin kita bisa melewati persoalan kita. Tidak mungkin kita sembuh, tidak mungkin kita mengalami berkat. Asal kita percaya pada kuasa doa. Kita bisa melampaui batasan yang ada. Yang kedua apa? Sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, naik ke sorga. Corneliusnya masih di dunia. Corneliusnya sama dengan kita masih ada di bumi. Tapi sedekahnya, persembahannya, korbannya, penaburannya nyampe dulu di sorga. Ini dahsyat loh. Makanya jangan pernah berhenti menabur. Selama matahari masih terbit jangan pernah berhenti menabur. Karena ternyata korban kita, penaburan kita itu lebih dulu nyampe di hadapan Tuhan di sorga. Sampai kalau Tuhan lihat doa sama penaburan kita membuat Tuhan selalu mengingat akan engkau. Jadi ingat ya, ada hal yang membuat Tuhan selalu ingat sama hidup saudara. Ingat nama saudara. Karena saudara suka berdoa dan suka memberi korban. Menabur, memberi persembahan, memberikan sedekah. Itu membuat Tuhan selalu ingat sama saudara. Begitu lihat saudara dalam persoalan, dia ingat datang menolong saudara. Karena ternyata doa dan sedekah kita itu bisa melewati batasan-batasan yang natural yang ada. Dan masih banyak contoh yang lain. Tapi dari apa yang saya sampaikan pagi ini, ya saya berharap jangan melampaui batasan ditetapkan Tuhan. Kalau doa dan sedekah itu kalau kita lakukan malah melampaui batas. Kita melakukan malami hal yang mustahil. Tapi jangan berani garis batas ada tabrak yang dilanggar. Yang tidak boleh kita lakukan. Kita akan sengsara, kita susah. Doa tidak ada jawaban. Saya berdoa lewat firman Allah ini menjadi satu tuntunan, bimbingan, bahkan jawaban dalam hidup kita. Kok saya nggak dijawab-jawab, nggak ditolong-tolong. Biarlah firman Allah ini menjadi jawaban buat hidup setiap pribadi kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.